Pertama ya saya ingin Waalaikumsalam. sampaikan terima kasih atas undangan webinar yang sangat baik ini malam ini dari teman-teman GDN dari Mas Iqbal. Terima kasih banyak sudah sering membersamai AWG dalam berbagai kesempatan. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang mendatang kita akan terus membersamai, kita terus bersama-sama dalam berbagai kegiatan. Terlebih lagi tadi udah disinggung sama Mbak Jojo bahwa kita sedang menghadapi situasi yang agak pelik di Indonesia terkait isu Palestina ya dengan soal BOP ini. Baik, saya ingin tentang buku ini, buku yang diterbitkan oleh GDN, eh, sejarah ringkas penjajahan atas Palestina. Ya, saya ingin apresiasi setingginya atas inisiatif ini. Ini merupakan buku yang sangat penting buat kita semua, terutama buat anak-anak muda ya, anak-anak muda Indonesia yang eh, apa namanya, yang mungkin belum begitu memahami tentang sejarah Palestina, yang mungkin sebelum ini masih menganggap bahwa eh, saudara kita di Palestina sering cari gara-gara, memulai serangan sehingga akhirnya orang-orang Zionis menyerang balik gitu. Nah, ini buku sangat penting bagaimana perlawanan bangsa Palestina hari ini terbentuk, eh, mengkristal menjadi sebuah perlawanan nasional yang sering pakai apa namanya pendekatan militer ya. Jadi kenapa kemudian para pejuang Palestina, rakyat Palestina itu hari-hari ini itu mewujudkan perlawanan itu dengan demikian keras. Melalui buku ini kita bisa dapat legitimasinya gitu. Nah, saya ingin bicara soal Ilan Pape dulu sebelum sampai ke bukunya. Ilan Pape ini luar biasa ya, tokoh yang sangat menginspirasi, seorang sejarawan revisionis tentang isu Palestina dan Israel ini. Jadi beliau bukan orang yang baru, terkait sejarah Palestina. Sudah cukup lama, bahkan sejak mulai pendidikan dia di S1 S2 itu sudah mulai mengungkap sejarah Palestina. Buku yang paling terkenal itu saja yang beliau tulis itu tentang ethnic cleansing di masa Nakba ya. Jadi dalam buku itu beliau meriset dokumen-dokumen yang sudah deklasifikasi oleh pemerintah Zionis, kemudian diteliti sampai akhirnya dia berkesimpulan bahwa eh, Nakba itu adalah ethnic cleansing atau pembersihan etnis yang dilakukan oleh, oh Masya Allah, maaf ya. Iya. Sorry teman-teman, apakah suara Pak Ansor terdengar jelas? Karena di saya agak kecil teman-teman. Jadi hampir tidak terdengar. Aman, aman. Kalau di saya jelas tuh. Oh jelas. Oh Oke ya, oke. saya Silakan deketin. dilanjut. Sorry Pak. Ya, ya. Jadi yang salah satu yang terkenal tulisan beliau, buku beliau yaitu soal ethnic cleansing itu. Dalam peristiwa Nakba yang dia meriset dokumen-dokumen yang sudah dideklasifikasi oleh Zionis Israel gitu. Nah, sebagai seorang tokoh Yahudi, apalagi adalah dia merupakan keluarga dari anak dari keluarga yang diklaim sebagai korban dari Holocaust, dari keluarga di Jerman. Ini merupakan menjadi tokoh yang sangat kredibel gitu untuk bicara soal Palestina dan Israel gitu. Jadi kalau kemudian hari ini beliau menjadi tokoh, salah satu tokoh yang paling prominent di diskursus tentang sejarah Palestina, ya itu sangat masuk akal gitu. Sebagai seorang Yahudi tumbuh di Israel di kota Haifa, menempuh pendidikan di kampus-kampus Israel, tapi kemudian dia menjadi tokoh yang anti Zionis gitu. Saya teringat dengan salah satu forum yang sangat tinggi ya dulu tahun 2019, ada di Oxford Union tuh menyelenggarakan debat terbuka. Jadi Oxford Union ini forum debat yang sudah diselenggarakan bertahun-tahun ya, bahkan seingat saya katanya sejak akhir abad 19 gitu. Forum debat Oxford Union ini sudah diselenggarakan.
Nah, waktu itu di bulan Juli kalau nggak salah ya, Juli 2019 itu mereka buka forum debat antara di kubu sebelahnya itu adalah yang menyetujui bahwa anti Zionis adalah antisemit. Nah, sedangkan kubu sebelahnya tidak setuju dengan pernyataan bahwa anti Zionis adalah antisemit gitu. Nah, Ilan Pape di kubu yang menolak pendapat bahwa anti Zionis adalah antisemit bersama dengan Mehdi Hasan waktu itu, seorang jurnalis yang sudah sama-sama kita kenal. Kemudian di kubu sebelahnya yang mendukung pernyataan itu jurnalis Melanie Phillips kalau nggak salah sama Einat Wilf, dia salah satu anggota di Knesset gitu. Jadi di awal forum itu mereka panitia membuka jajak pendapat sekitar 50% itu mendukung pernyataan menolak pernyataan bahwa anti Zionis adalah antisemit, sedangkan sisanya itu mendukung. Nah, tapi di akhir debat, setelah debat terbuka, kemudian dengan seorang moderator, itu akhirnya diambil jejak pendapat kembali. Lebih dari 70% peserta yang menyaksikan debat itu menyetujui statement dari Ilan Pape dan Mehdi Hasan. Nah, sejak itu memang saya sering mencari source itu, sumber-sumber literatur tentang Ilan Pape ini. Ilan Pape ini sangat menarik ya, tokoh-tokoh Yahudi tapi anti Zionis. AWG alhamdulillah berkesempatan ketemu waktu di awal tahun 2025 ya, di bulan Juni. Yahudi anti Zionis mengadakan kongres pertama Yahudi anti Zionis yang diselenggarakan di Vienna, Austria di bulan Juni 2025. Alhamdulillah AWG diundang, kita hadir sana. Ilan Pape hadir di sana juga. Banyak tokoh-tokoh Yahudi anti Zionis yang mengikuti kongres pertama anti Zionis itu. Kalau dulu Theodor Herzl itu bikin kongres Zionis pertama tahun 1896. Ini tahun 2025 Ilan PPCS Yahudi anti Zionis menyelenggarakan kongres Yahudi anti Zionis yang pertama gitu. Nah, mereka berjanji katanya setiap tahun akan selenggarakan kongres-kongres seperti ini di berbagai negara gitu. Jadi tokoh ini bersama Ilan Pape, kita mungkin juga kenal nama-nama yang lain seperti Avi Shlaim, Jemer, Norman Finkelstein, Miko Peled, macam-macam banyak sekali. Yang muda-muda sekarang juga banyak bermunculan tokoh Yahudi anti Zionis seperti Zachary Foster, banyak sekali. Jadi Ilan Pape ini menjadi inspirasi buat kita semua, buat para historian revisionis dari orang Yahudi itu sendiri gitu, alhamdulillah. Dan itu sangat baik buat meningkatkan kesadaran kita bagaimana Zionisme ini yang diklaim oleh mereka adalah sebagai sebuah gerakan untuk mendirikan negara Israel, mengembalikan tanah yang diklaim sebagai hak mereka kepada bangsa Yahudi, mengembalikan kesadaran bahwa dengan kehadiran orang-orang seperti Ilan Pape ini itu membangkitkan kesadaran bahwa Zionisme adalah ideologi politik nasionalis yang rasis, yang bahkan xenofobik ya, yang sangat berbahaya bagi tidak hanya bagi bangsa Palestina tapi juga bagi umat manusia sedunia gitu. Nah, teman-teman semua, buku ini buku yang sangat padat. Saya apresiasi kepada penerjemah sama editornya. Enak dibacanya. Jadi kalau buat para pembaca buku ini bisa dibaca mungkin sehari sekali selesai, atau bahkan kalau yang pembaca hebat kayak Bu Dina sekali duduk bisa selesai ini buku. Enak dibaca dan bisa meringkas. Dan mereview kembali, mengingatkan kembali kita terhadap buku-buku yang begitu banyak ya. Buku-buku yang begitu banyak yang ditulis oleh banyak sekali penulis gitu tentang sejarah penjajahan Zionis Israel di Palestina gitu. Alhamdulillah. Saya ada beberapa catatan ya dari buku ini yang mungkin buat saya mengingatkan kembali. Jadi ada jadi saya kayak dapat semacam benang merah gitu antara apa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan Israel, Palestina, Zionisme dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Jadi ada benang merah gitu. Dari buku ini saya ngelihat, jadi dari seluruh peristiwa penting di dunia ini,
setidaknya dari mulai Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua sampai hari ini itu selalu melibatkan Zionism. Dulu di masa Perang Dunia I kita tahu bagaimana peran Chaim Weizmann membujuk pemerintah Inggris ya. Dia melihat peta geopolitik waktu itu kecenderungannya akan kuat blok yang dipimpin oleh Inggris waktu itu. Mereka memang ke sana kemudian membujuk pemerintah Inggris dengan dia seorang ahli kimia, Chaim Weizmann ini menawarkan formulasi kimia yang untuk persenjataan Imperium Inggris waktu itu di Perang Dunia I dan disetujui akhirnya dia jadi kepala laboratorium dan akhirnya Inggris di pihak yang memenangkan peristiwa itu dan imbalannya ya tentu saja salah satunya deklarasi Balfour itu. Inggris berjanji untuk membangun rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina gitu. Itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua kita tahu sendiri bagaimana Hitler kemudian ya karena karena pengkhianatan dalam tanda petik ya orang Yahudi terhadap bangsa Jerman saat Perang Dunia I, lalu kemudian Hitler menjadikan orang Yahudi menjadi musuh luar biasa, kemudian ya ada peristiwa Holocaust, meskipun ini juga masih banyak sekali pro kontra dan kontroversial ya, banyak sekali ya, saya juga termasuk salah satu yang tidak seutuhnya meyakini soal peristiwa Holocaust itu. Pada akhirnya muncullah negara apa yang disebut sebagai negara Israel pasca Perang Dunia Kedua, dan peran Yahudi di Perang Dunia Kedua itu juga sangat tidak kecil. Nah hari ini kita juga melihat kayak gitu. Jadi ketika sebelum ke hari ini, jadi di masa menjelang Perang Dunia Kedua kita tahu ada Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, yang waktu itu memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina. Kemudian dari situ mulai Yahudi Zionism itu mempengaruhi Inggris supaya mereka diberikan keleluasaan migrasi dari berbagai daerah di Eropa ke Palestina, supaya mereka diberi keleluasaan membeli tanah-tanah yang ada di Palestina, membentuk organisasi-organisasi, membangun bank-bank yang ada milik mereka di Palestina, dan berbagai organisasi sosial, politik, ekonomi di Palestina pelan-pelan gitu di masa mandat Inggris ini. Sampai kemudian mandat Inggris gagal menciptakan perdamaian, gagal menyediakan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, karena ditantang oleh bangsa Palestina dengan keras juga waktu itu. Salah satu tokohnya adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu, muncullah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang diinisiasi oleh Presiden Roosevelt tahun 1945 gitu. Nah, itu juga melibatkan Yahudi. Jadi luar biasa, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu Yahudi luar biasa terlibat jauh, kalau bukan disebut sebagai mastermind-nya justru ya. Nah, ketika kita sekarang bicara dalam konteks Palestina Israel, peristiwa besar sedunia saat ini juga melibatkan mereka. BOP, Dewan Perdamaian Dunia yang saat ini diinisiasi oleh Presiden Trump, itu juga mereka juga yang terlibat. Nah, jadi kita melihat kalau dari rentetan peristiwa dari zaman dahulu sampai sekarang, konteks perdamaian yang selalu kita perjuangkan, bahkan peristiwa besar, perang-perang yang memakan korban jutaan jiwa dari masa ke masa, itu sejak Perang Dunia I sampai hari ini itu selalu melibatkan orang-orang Yahudi Zionis ini. Nah, kemudian saya juga ingin mengajak teman-teman mempelajari juga ya, selain buku yang ini, buku teman-teman terbitkan dari GDN ini, yang bisa merangkum penelitian Ilan Pappé yang saya yakin teman-teman sudah sering baca ya, sering dengar itu tentang 10 mitos tentang Israel. Ini dirangkum oleh Ilan Pappé, bagaimana entitas Israel yang
mereka sebelum 7 Oktober itu membangun narasi, membangun framing bahwa entitas Israel adalah realitas dunia hari ini, dan kita semua warga dunia semua harus menerimanya sebagai sebuah realitas. Nah, itu dibantah, kalau menurut saya ya, dibantah oleh 10 mitos Israel yang dibangun oleh Ilan Pappe ini. Kita tahu salah satunya adalah yang mengatakan bahwa Palestina itu adalah tanah kosong, nggak ada orang, land without people. Nah, kemudian yang kedua, orang Yahudi itu adalah people without land, orang-orang bangsa yang nggak punya tanah, yang belum punya tanah. Kemudian menurut mitos yang ketiga menurut Ilan Pappe, narasi yang dibangun oleh Zionism, bahwa Zionism ini adalah sama dengan Judaism, bahwa Zionism ini adalah gerakan keagamaan, gerakan yang yang memiliki fondasi keagamaan Judaism, sehingga kehadiran mereka membentuk negara Israel ini adalah membawa semangat Judaism. Ini dianggap sebagai mitos besar oleh Ilan Pappe. Kemudian ada berapa ya, ada 10, cuma saya mungkin nggak sebut semua. Yang saya garis bawahi tadi itu 3, sama yang terakhir tentang two-state solution. Menurut Ilan Pappe, two-state solution ini adalah status quo, isu status quo yang dipelihara oleh Zionis Israel untuk memelihara, memperdalam kekuasaan mereka, pendudukan mereka, penjajahan mereka di Palestina. Two-state solution ini adalah ilusi menurut Ilan Pappe. Dan saya yakin teman-teman dan saya sangat setuju statement ini. Saya tidak percaya two-state solution, karena two-state solution ini itu adalah upaya yang sudah diusahakan bahkan sebelum partition plan PBB nomor 1, resolusi PBB 181 pada partition plan tahun 1947. Sebelumnya Liga Bangsa-Bangsa juga pernah berencana untuk membagi partition plan Palestina nanti menjadi 2, sebagian untuk orang-orang Palestina Arab, sebagian lagi untuk orang-orang Yahudi. Kemudian dilanjutkan dengan PBB sejak 47 sampai hari ini, two-state solution belum pernah berhasil, belum pernah menunjukkan hasil. Pendekatan yang mungkin paling baik itu mungkin pada perjanjian Oslo, itu pun sampai hari ini tidak mewujudkan hasil. Jadi Masya Allah, luar biasa ini Ilan Pappe ini sangat pantas kalau kapan-kapan ada waktu kita bisa ngundang beliau ke Indonesia ya, untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya ke anak-anak muda kita di Indonesia gitu, sehingga duduk perkara Israel Palestina ini bisa lebih fair diterima oleh kita semua anak-anak muda Indonesia gitu. Apalagi ya, saya pikir ini buku yang sangat baik buat kita, buat teman-teman, untuk mempelajari sejarah ringkas ya, rangkuman bagaimana Israel menancapkan kuku-kukunya di Palestina, yang penting untuk kita pelajari sama-sama gitu. Saya sekali lagi apresiasi kepada teman-teman, dan apresiasi juga sih sama yang lain. Saya banyak hal baru ya, penerbitan buku yang begitu banyak tentang Palestina di Indonesia hari-hari ini tuh membuat kita, saya berbahagia gitu. Saya secara nggak sengaja kemarin, ini cerita yang lain, baca buku Pacar Merah Indonesia yang buku kedua, itu saya baru baca gitu, kalau Tan Malaka juga punya peran yang nggak kecil di perjuangan Palestina waktu itu di tahun 1935-36. Mungkin itu sebagai pembuka, Mbak Jojo. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Mohon maaf ini kalau kurang lebih, Bu Dina, kalau ada yang salah dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansor, tadi sudah menjelaskan betapa Ilan Pappe adalah tokoh yang sangat inspiratif ya, karena rare gitu. Terus juga ada benang merah di masa lalu dan masa kini, gimana Perang Dunia I dan Perang Dunia II melibatkan kaum Yahudi yang juga bisa
disebut sebagai mastermind-nya dari peristiwa besar di dunia. Kemudian tadi juga menyinggung soal two-state solution yang sebetulnya itu adalah status quo Israel untuk menguatkan penjajahannya terhadap Palestina. Nah, sebelum kita bergeser ke penjelasan dari Bu Dina, teman-teman saya mau mengingatkan bahwa buku Ilan Pape yang ini, Sejarah Ringkas Penjajahan Israel atas Palestina, bisa dibeli di seantero toko buku Indonesia dan di Gramedia juga tersedia. Jadi aksesnya sangat mudah. Di sini juga telah hadir tadi ada penerjemah buku ini yaitu Bang Mirza Jaka Suryana. Halo Bang Mirza, semoga masih bersama kami di sini. Masih. Oke. Jadi tadi Pak Ansor bilang bukunya enak dibaca itu salah satu eh, kerjanya Bang Mirzanya tuh yang bikin jadi enak dibaca. Oke, Alhamdulillah. supaya tidak membuang waktu kepada Bu Dina, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dari penerbit GDN. Kemudian juga saya ucapkan apresiasi juga untuk penerjemah dan editor buku ini, Pak Mirza, Mbak Ayu. Uh, saya pikir ini betul-betul ini ya karya yang ya memang penulisnya Ilan Pape tapi yang menyampaikannya ke Indonesia kan penerjemah dan editor ya. Sehingga ini karya dari penerjemah juga dan ada sentuhan editor juga sehingga bisa enak dibaca. Dan buku ini ringkas. Saya pikir itu juga cocok untuk anak-anak muda. Biasanya kalau baca buku tebal-tebal kayaknya udah males ya. Tapi karena ini tipis dan ringkas, saya pikir mudah-mudahan itu lebih berterima ya di kalangan generasi muda. Kemudian saya ucapkan selamat bertemu juga via Zoom ya kepada Pak Ansarullah, Ketua Presidium Aqsa Working Group. Saya izin share screen ya, bisakah? Oke, sebentar saya jadikan co-host ya Bu. Nah, Oke, sudah bisa Bu, silakan. Bisa Bu. Oke. ya. Oke. Baik, Bismillah. Ya, tentu yang ada di buku ini sangat kaya sehingga tentu nggak mungkin ya hanya dalam beberapa menit ini bisa terbahas semua. Saya ingin mengambil beberapa bagian yang memang bisa sangat aktual yaitu dihubungkan dengan BOP ini. Jadi menurut saya salah satu alasan mengapa buku ini penting dibaca karena menurut saya Ilan Pape itu tidak menulis Palestina sebagai konflik dua pihak, melainkan sebagai proyek kolonial permukiman. Ini tuh penting sekali kita sebarluaskan ke banyak pihak, termasuk juga ke kalangan elit ya, karena masih banyak loh yang ngomong ya Israel harus dijaga keamanannya loh. Ya, jadi kan kalau Palestina harus dijaga keamanannya, Israel harus dijaga keamanannya, berarti ini kan konflik dua pihak yang setara gitu. Padahal nggak kayak gitu ya. Dengan membaca buku Ian Pape itu kita paham bahwa ini bukan konflik dua pihak yang setara, melainkan proyek kolonial pemukiman. Apa itu nanti kita bahas. Nah, perspektif ini kalau kita melihat ini tuh settler colonialism loh. Ini kolonial permukiman gitu. Ini akan menggeser cara pandang kita. Kita sebagai bangsa termasuk para elit ya. Saya berharap para elit juga mau membaca buku ini gitu. Kalau bisa dikasih hadiah aja ke mereka, Mbak. Ya. Jadi akhir-akhir ini kelihatan bahwa kita tuh memposisikan diri pemerintah itu memposisikan diri dalam posisi diplomasi netral gitu. Kita tuh kayak berusaha netral. Ya kalau mau mendamaikan dua pihak ya harus berteman dengan keduanya. Ya kalau Israel itu juga harus dijaga keamanannya dong. Eh, Sah-sah saja kalau Israel melawan, kan salahnya Hamas menyerang. Nah,
Itu istilahnya demokrasi netral ya, berusaha menjaga jarak dari dua pihak, berusaha menampilkan sebagai teman dari dua pihak gitu kan. Padahal ini kan salah gitu. Ya, salah. Kalau baca buku Ilan Pape kita akan tahu bahwa itu salah gitu ya. Jadi buku ini atau perspektif bahwa ini settler colonialism loh, itu akan menggeser cara pandang kita dari diplomasi netral menuju pembacaan struktural tentang penjajahan, penghapusan penduduk asli dan ketidakadilan sistemik. Yang terjadi di Palestina bukan kegagalan negosiasi. Ya, jadi kan seolah ya ini kenapa sih kok nggak selesai-selesai? Ya dulu udah pernah ada negosiasi Oslo, tapi gagal. Nah, terus saling menyalahkan tuh, yang si pembela Israel akan mengatakan, ya ini yang salah Palestina. Yang pihak Palestina, ya yang salah eh, Israel. Kalau kita berputar-putar di negosiasi, nggak akan selesai urusannya. Dan itu yang terjadi hari ini ya, BOP ini ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Ya, jadi konsep ini konsep utamanya Pape yang selama ini disampaikan juga sampai hari ini beliau kalau di YouTube juga sering bolak-balik menyampaikan yang terjadi di Palestina itu adalah kolonialisme pemukim. Apa itu? Ini adalah proyek kolonial di mana pendatang datang ya, para pendatang orang-orang dari luar datang ke suatu tanah bukan untuk mengeksploitasi penduduk asli, tapi untuk menggantikan penduduk asli. Mereka itu ingin menguasai tanah secara permanen dengan tujuan menghadirkan masyarakat baru sambil meminimalkan, menyingkirkan atau mengelola penduduk asli sebagai masalah demografis saja. Nah, jadi karakteristik settler colonialism itu yang pertama tujuan utamanya tanah, bukan tenaga kerja. Ini yang beda dengan penjajahan Belanda dulu. Penjajahan Belanda atau penjajahan Inggris di India misalnya gitu ya, atau penjajahan Prancis di Aljazair itu bukan settler colonialism. Mereka itu datang terus merekrut atau memaksa penduduk pribumi untuk jadi tenaga kerja di perkebunan, di pertambangan, lalu hasilnya dibawa ke negara asal gitu ya. Kayak dulu zaman Belanda, rakyat kita disuruh bekerja di perkebunan, lalu hasilnya dibawa ke Belanda kayak gitu kan. Eh, Orang-orang Indonesianya ya tetap di Indonesia gitu kan. Tapi kalau settler colonialism itu pengennya tanahnya itu dikosongkan. Mereka yang tinggal di sana. Ini yang terjadi di Amerika, misalnya Amerika Serikat itu yang sekarang jadi Amerika Serikat itu settler colonialism itu. Orang-orang kulit putih datang, waktu itu penduduk aslinya itu orang-orang Indian dan jumlahnya jutaan loh. Yes, itu benar-benar dibunuhi dan sekarang tinggal sangat sedikit. Dan tinggal di kam-kam khusus untuk mereka. Dan tiba-tiba saja sekarang Amerika, bukan tiba-tiba ya, proses panjang. Dan sekarang itu Amerika yang tadinya tanahnya orang Indian gitu ya, sekarang jadi jadi negara Barat gitu ya, orang kulit putih yang berkuasa di sana. Nah, dalam kasus Palestina juga gitu. Israel itu ingin datang, ingin menguasai, orang Arabnya nggak boleh ada di sana lagi. Jadi beda dengan penjajahan klasik atau penjajahan yang biasa yang umumnya kita pahami gitu ya. Makanya istilahnya kolonialisme pemukim atau settler colonialism. Jadi yang diinginkan adalah tanah. Dan orang-orang di sana, orang-orang yang ada di tanah itu, oh itu masalah itu. Gimana caranya supaya pergi dari tanah itu? Nah, jadi logika yang dipakai dalam settler colonialism itu adalah eliminasi, bukan integrasi. Jadi inginnya dihabisi itu orang-orang di sana. Bisa dengan nggak selalu harus pembunuhan ya, tapi bisa berupa pengusiran, misalnya ya selama ini kan memang sudah banyak pengusiran ya ada sekitar 5 juta orang Palestina ada tersebar di berbagai negara hidup sebagai pengungsi. Dan kemudian yang sudah terusir itu dicegah untuk kembali jadi ada undang-undang yang melarang orang Palestina untuk datang lagi setelah mereka keluar kayak gitu kan. Kemudian ada fragmentasi ruang hidup maksudnya apa di Israel sendiri sebenarnya kan masih ada orang Palestina. Jadi ketika diusir nggak semuanya terusir gitu ya. Dan ada sekitar kalau saya nggak salah 20%-nya itu masih ada orang Arabnya di sana. Bahkan Muslim juga sebagiannya gitu. Tapi mereka itu tidak dengan sukarela jadi warga negara Israel, tapi ketika pengusiran mereka
adalah orang yang tidak terusir gitu ya. Mereka masih dibiarkan di tanah itu, dan tanah itu tiba-tiba jadi negara Israel. Akhirnya mereka otomatis jadi orang Israel gitu ya. Tapi mereka mengalami fragmentasi ruang hidup. Ada apartheid di sana. Rumah sakitnya beda, sekolahnya beda, fasilitasnya beda. Jadi mereka tidak diperlakukan setara dengan orang-orang Yahudi. Dan kemudian pencabutan hak politik. Ya betul, sekarang ada partai-partai yang ini ya, yang memang di Israelnya ya, di Israel itu ada partai-partai yang mengakomodasi orang-orang Arab ya. Dan mereka juga berjuang juga lewat politik. Tapi tetap saja kan masih ada pembatasan, dan suara mereka sangat minor ya, tidak terlalu dipedulikan. Dan kemudian ada status yang disebut non warga negara. Ya, ada aturan-aturan yang membuat orang-orang Palestina betul-betul disingkirkan, atau dia ada di tanah itu dalam keadaan yang sangat menderita. Baik, yang ketiga ini yang penting, yang sangat terkait dengan BOP ini ya. Settler colonialism itu proyek jangka panjang, bukan peristiwa sesaat tahun 48 saja, enggak. Bukan peristiwa sesaat di masa Nakba, itu enggak. Jadi Ilan Pape itu menceritakan bahwa ya settler colonialism itu struktur, bukan kejadian sesaat yang terus beradaptasi, dimulai dari pembersihan etnis tahun 48, kemudian ada pendudukan militer tahun 67, lalu ada otonomi terbatas, lalu ada proses perundingan. Nah, ini ya. Lalu ada manajemen birokratis, lalu Gaza juga di apa namanya, dijadikan penjara terbuka, lalu sampai hari ini ada perkembangan baru, dibentuk Board of Peace. Nah, kita cek dulu, saya akan membawa sebentar ke perjanjian Oslo, apa yang terjadi, dan kita akan lihat betapa miripnya dengan yang terjadi hari ini di Board of Peace. Dalam pembacaan Ilan Pape, perjanjian Oslo itu bukan titik balik menuju kemerdekaan Palestina, tapi fase baru dalam sejarah kolonialisme pemukim. Jadi Oslo itu bukan lahir dari perundingan dua pihak yang setara, tapi dari situasi ketimpangan kekuasaan yang ekstrim. Waktu itu kan kejadian tahun 90 ya, PLO itu dalam posisi yang sangat lemah. Kenapa? Dia kehilangan dukungan Uni Soviet, terisolasi dari dunia Arab. Karena apa? Ya karena waktu itu Yasser Arafat dalam Perang Teluk itu menunjukkan keberpihakan ya kepada Saddam ya. Dan kemudian menghadapi tantangan dari kepemimpinan Palestina lokal gitu ya. Jadi ada friksi internal. Nah, sebaliknya kalau Israel waktu itu ya memang dari awal memang di backing oleh Barat, semakin kuat posisinya pada saat itu. Sehingga Israel itu menjadi pihak yang dominan, yang mampu mendikte kerangka dan hasil perundingan. Mirip sekali ya dengan hari ini ya. Itu BOP itu Israel jadi anggota, tapi Palestina nggak jadi anggota. Kenapa kok Palestina nggak bisa jadi anggota BOP? Ya karena Israelnya nggak mau. Israel yang melarang loh. Kok bisa Israel katanya Board of Peace ini untuk Gaza, tapi Israel yang ngatur? Itu kan udah sejak awal sudah cacat logika itu ya. Baik, kemudian negosiasi Oslo itu dimediasi oleh Norwegia yang mengusung pendekatan manajemen konflik khas Barat. Apa itu? Konflik itu dipahami sebagai persoalan ketidakseimbangan kekuatan aja. Jadi pihak yang kuat ya itu dia menawarkan apa yang ia anggap terbaik, sementara pihak yang lemah ditekan untuk menerima. Ini bertentangan dengan teori resolusi konflik sebenarnya. Dalam resolusi konflik itu justru pihak yang si mediator itu harusnya netral gitu ya. Bukan gitu. Si mediator itu harusnya berpihak pada yang lemah. Kenapa? Kan gini ya. Eh Misalnya ini pulpen ya, kelihatan nggak pulpen? Ya, kan nggak seimbang ya nih. Di sini Israel lebih-lebih kuat gitu kan, di sini Palestina. Harusnya kalau bicara soal keseimbangan, yang Palestina kan dinaikin ke atas ya, didorong supaya ke atas supaya seimbang kan gitu ya harusnya. Nah, si mediator itu harusnya memberikan tekanan kepada pihak yang kuat ini, yang tadinya kayak gini, ditekan supaya jadi seimbang. Ketika dia seimbang, dia bisa apa namanya mencapai konsesi yang adil gitu loh. Harusnya gitu.
Tapi yang terjadi ketika mediatornya adalah Barat dan saat ini di BOP mediatornya adalah Amerika Serikat, justru ketika ini kayak gini, yang lebih lemahnya justru makin ditekan. Jadi arsitektur perdamaian yang dibangun oleh si mediator ini, baik dulu Norwegia di waktu Oslo maupun sekarang Amerika, itu sama sekali tidak bertujuan untuk memerdekakan Palestina atau memberikan keadilan, tapi untuk menekan perlawanan Palestina, untuk membuat Palestina betul-betul menyerah dan tidak melawan lagi. Ya, nah, em, jadi di perjanjian Oslo itu tidak dibahas soal hak penentuan nasib sendiri, eh, gimana nasibnya pengungsi, boleh balik apa enggak. Padahal harusnya boleh balik ya, karena ada resolusi PBB juga yang menyebutkan orang-orang Palestina yang terusir itu boleh kembali dan mendapatkan lagi properti mereka. Terus nasib Yerusalem bagaimana? Yerusalem itu kan harusnya jadi di bawah Dewan Perwalian PBB ya. Tidak boleh diduduki oleh Israel gitu. Lalu penghentian kolonisasi itu tidak dibahas dalam perjanjian Oslo. Tapi kan kemudian ditanya lah, Yasser Arafat ini kenapa mau tanda tangan? Balik lagi waktu itu kondisinya memang PLO itu lemah gitu ya. Sehingga ya nggak bisa dia menyampaikan atau memperjuangkan apa yang terbaik buat dirinya. Tapi kalau di bukunya ada satu buku lagi yang membahas soal Oslo ini, dia dia mengatakan bahwa para negosiator Palestina waktu itu berprasangka baik gitu ya, berprasangka baik bahwa karena kan dijanjikan ya, udahlah tanda tangan aja gitu, tanda tangan aja nanti nanti 5 tahun lagi ada negara Palestina merdeka, dibujuk dengan seperti itu dan orang Palestinanya merasa percaya gitu ya. Oh ya udahlah nggak apa-apa sekarang nyerah sedikit, tapi 5 tahun lagi nanti kita jadi negara merdeka. Ternyata kan nggak ya. Oslo 93, 94, sekarang 2025 nggak ada kan? Tidak ada ininya. Nah, dengan kerangka seperti ini, Oslo ini sejak awal berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi, hanya untuk menstabilkan situasi. Karena waktu itu perlawanan Palestina sedang memuncak ya, ada intifada waktu itu. Nah, ini gimana nih? Israel sudah terjepit, dibuatlah Oslo supaya stabil lagi, bukan adil tapi stabil saja. Nah, stabil ini kata kuncinya nih, kata kuncinya nanti kita bahas Board of Peace. Jadi bagi Ilan Pape, Oslo itu bukan kegagalan karena kurangnya niat baik gitu ya, tapi karena memang sejak desain dasarnya. Jadi terus Indonesia masuk Board of Peace dengan niat baik, nggak perlu, maksudnya bukan nggak perlu, ya niat baik itu perlu gitu. Tapi niat baik masuk ke dalam sebuah skema yang sejak desain awalnya itu tidak memihak pada Palestina, yang nggak ada gunanya niat baik gitu ya. Niat baik itu bisa bisa di bisa direalisasikan menjadi sebuah aksi yang baik juga kalau desainnya juga sudah baik gitu ya. Nah, perjanjian Oslo tidak dimaksudkan untuk mengakhiri kolonialisme, tapi untuk mengelolanya dalam bentuk baru, lebih birokratis, lebih legal, dan lebih dapat diterima oleh komunitas internasional. Kan setelah perjanjian Oslo itu kan Israel itu seolah berhak ya berada di tepi barat ya kan, ada daerah A, daerah B, daerah C gitu ya. Oh, tentara Israel boleh kok di daerah B dan C. Seolah jadi legal tuh pendudukan yang di sana, padahal itu kan okupasi, tetap saja itu pendudukan gitu ya. Jadi ini okupasi yang dilembagakan Oslo ini. Penindasannya terus berlangsung tapi dibungkus dalam bahasa damai dan proses politik. Nah, ini setali tiga uang dengan Board of Peace-nya Trump. Ya, nih desain dasar BOP ini menstabilkan hasil genosida. Ya, kata dasarnya itu stabil ya, sama kayak yang tadi ya, Oslo, stabil. Jadi hasil genosida itu apa? Sekarang kan hampir seluruhnya 80% bangunan di Gaza itu luluh lantak. Jadi Gaza itu udah datar aja kan gitu ya. Sudah gampang tuh dibikin bangunan baru kan gitu kan. Nah, Israel dikatakan mundur karena ada gencatan senjata katanya di bulan Oktober Israel mundur. Padahal mundurnya itu hanya mundur sedikit. Tapi 53% wilayah Gaza masih diduduki oleh Israel. Jadi
kata-katanya gini, mundur ke belakang garis kuning. Garis kuning itu apa? Ya, garis kuning itu membagi dua wilayah Gaza. 50%-nya itu ada di bawah pendudukannya Israel gitu loh. Nah, kemudian resolusi PBB di 2803 itu kan memang ya sudah ya itu memang itu resolusi juga udah menurut saya bukan resolusi yang baik, tapi akhirnya disepakati karena waktu itu China dan Rusia tuh harusnya memveto itu tapi nggak memveto ya jadi akhirnya udah jadilah itu resolusi ya. Nah, resolusi ini katanya perlu dibikin Dewan Perdamaian Gaza. Ya, tujuannya apa? Ya ada yang penting itu kan gencatan senjata, membuka perbatasan supaya masuk bantuan, lalu ada pasukan stabilisasi internasional gitu ya. Apa tugasnya? Melucuti para pejuang Palestina. Terus Israel gimana? Oh, Israel akan diminta mundur, tapi Israel akan mundur kalau Israel merasa keamanannya sudah terjamin. Ya, ini aja tuh udah salah kaprah sih, tapi ya oke lah karena sudah ada resolusi gitu ya, jadi dianggap legal gitu. Nah, ini pun sudah salah. Apa yang dilakukan oleh Trump? Dia bikin lembaga sendiri yang berbeda dengan resolusi gitu loh. Jadi resolusi PBB 2803 bulan November 2025 itu Dewan Perdamaian Gaza. Ada Gazanya ya. Sementara yang dibuat oleh Trump, yang diresmikan di Davos kemarin itu Dewan Perdamaian saja. Nggak ada Gazanya. Ya, Dewan Perdamaian. Nah, eh, di piagam Dewan Perdamaian ini sama sekali tidak ada kata Gaza, sama sekali tidak ada kata Palestina. Nah, apa ini Dewan Perdamaiannya tujuannya ya untuk ini, untuk apa? Menciptakan perdamaian, untuk apa ya? Ya menyelesaikan konflik di berbagai negara. Pokoknya Palestina nggak disebut aja. Nah, proyek pertama Dewan Perdamaian ini adalah Gaza. Ya, mereka membentuk si BOP-nya Trump ini membentuk Gaza Executive Board, Dewan Eksekutif Gaza. Siapa yang ada di sini yang ngurus? Mantunya si Trump, Jared Kushner. Makanya waktu di Davos itu ketika peresmian atau penandatanganan board of peace itu si Kushner itu presentasi. Presentasinya apa? Oh ini Gaza mau dibangun seperti ini gedung mewah, gedung-gedung pencakar langit, resort, terus apa ya pokoknya jadi bagus dan mewah saja. Jadi bagus dan mewah. Artinya apa? Lah terus orang Palestina yang mau maksudnya siapa yang kalau ada yang percaya, oh jadi itu yang mewah-mewah itu orang Palestina yang tidur di situ yang akan tinggal yang itu kayaknya terlalu naif ya ya nggak bakal lah orang Palestina tidur di gedung-gedung mewah itu adalah proyek investasi siapa aja yang ada di sana ya pengusaha-pengusaha real estate termasuk ya Trump sendiri ketika ngomong juga saya kan pidatonya kan waktu di peresmian Board of Peace itu kan ngomong gitu. Saya ini seorang real estate sejati. Saya bisa membayangkan nih Gaza ini kalau dibangun nih kayak seperti ini. Jadi udah pikirannya tuh udah bikin apa? Pikiran real estate lah gitu pengusaha. Dan kemudian di dalamnya itu ada Witkoff. Witkoff itu juga pengusaha real estate. Kemudian juga yang akan memandori ya, yang mau supervisi pembangunan Gaza itu Yakir Gabay namanya. Itu pengusaha real estate-nya Israel. Loh ini apa-apaan gitu kan? Artinya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Trump dan timnya di Davos soal pembangunan Gaza itu artinya sama dengan menstabilkan hasil genosida kan gitu ya mengamankan hasil genosida ini Israel udah 3 tahun menggenosida Gaza menghancurkan Gaza udah bagus nih tanahnya udah kosong nih ya kan orang Gazanya ada di mana ada udah terjepit di beberapa lokasi kan di beberapa lokasi pengungsian nah ini udah kosong distabilkan itu hasilnya dengan membangun real estate yang jelas bukan untuk orang Gaza. Terus orang Gazanya gimana? Sudah ada rencananya juga akan dibangun permukiman
kamp-kamp permukiman di selatan di Rafah dan orang-orang Gaza disuruh ke sana. Lah terus kan nggak cukup kalau di sana. Makanya mereka selalu bilang, ini kalau bisa negara-negara lain menampung orang Gaza ya kan gitu ya. Kan Trump berkali-kali bilang ya, meminta negara-negara lain untuk menampung orang Gaza. Karena memang mereka inginnya tanahnya itu dimiliki oleh si para pengusaha real estate ini, orang-orang Gaza, kalaupun diizinkan itu akan jadi tukang, jadi OB, jadi cleaning service, kayak gitu. Jadi pekerja di bangunan mewah yang direncanakan oleh Trump. Dan kemudian satu lagi proyeknya selain tadi apa namanya real estate itu adalah membentuk pasukan stabilisasi internasional. Kata kuncinya itu lagi, stabilisasi. Apanya yang distabilkan? Genosidanya yang distabilkan kan gitu ya. Gimana cara menstabilkan hasil genosida? Oh, orang Palestina, pejuang Palestina harus distabilkan. eh, Senjata mereka harus dilucuti, terowongan-terowongan harus dihancurkan. Para pejuang Palestinanya kalau mau berjanji nggak angkat senjata lagi, silahkan tetap tinggal di Gaza. Kalau nggak, ya silahkan pergi aja. Itu stabilisasi itu gitu loh. Dan em, tentu sangat sangat ironis ya kalau kita bergabung dengan lembaga seperti ini, gitu, yang desain awalnya bukan untuk kemerdekaan Palestina, gitu. Ya, mau dikasih mau dikasih argumen ke sana sini, cek hasil yang tercatat tuh apa gitu loh. Charternya apa, omongan-omongan Trump itu apa, omongan orang-orang timnya Trump apa gitu loh. Ya, terus kita sendiri ngomong, "Oh, ini kan begini, ini kan begini." Kayak kayak kita tuh ngomong sesuatu yang di luar kenyataan gitu ya. Ya kan nanti kita bisa bicara dari dalam, kita bisa mengarahkan jalannya BOP supaya berpihak Palestina. Lah gimana mengarahkannya gitu loh? Orang desain awalnya memang bukan untuk Palestina gitu kan. Oke, baik yang terakhir, jadi menurut saya insight dari buku Pape yang penting ini adalah Pape membantu kita memahami mengapa banyak roadmap yang gagal, mengapa banyak upaya-upaya perdamaian atau negosiasi yang gagal, karena dimulai dari asumsi yang salah, bahwa penjajah itu bersedia secara sukarela melepaskan kekuasaannya. Itu asumsi yang salah banget. Jadi kan gini, BOP sekarang atau dulu Oslo itu kan memposisikan si si Israel ini sebagai aktor yang baik gitu loh. Oh iya dengan sukarela ya silahkan nanti ini apa Palestina merdeka. Itu asumsi yang salah dan sekarang pun juga BOP Israel jadi anggota, Palestina nggak jadi anggota. Nah, eh, yang bisa menciptakan perdamaian itu adalah tekanan politik, hukum, dan internasional. Sudah, kalau nggak ada tekanan politik, nggak ada tekanan hukum, nggak ada tekanan ekonomi internasional, maka yang ada itu cuma retorika belaka, menjadi list harapan moral gitu ya. Oh iya, mudah-mudahan nanti kita bisa begini, mudah-mudahan nanti bisa begini, mudah-mudahan nanti bisa begini. Bukan strategi. Padahal kalau memang betul-betul ingin membantu Palestina, ya strategi kan harusnya ya gitu ya. Bukan harapan gitu. Nah, strategi bisa dibentuk kalau paradigma awalnya itu benar. Paradigma kita memandang konflik ini apa sih konflik dua pihak yang setara atau penjajahan? Nah, ini dengan membaca buku Pape jawaban itu akan bisa didapat. Makanya saya harap semakin banyak orang yang baca buku gitu ya. Dan kata kuncinya perdamaian yang tidak disertai dekolonisasi adalah ilusi yang berbahaya. Ini perlu kita sebarluaskan yang ngomong perdamaian tapi tidak menyebut bahwa itu penjajahan, itu berarti sedang berpikir yang ilutif gitu ya. Ilusi aja itu berhayal aja. Oh bisa kok perdamaian asal begini asal begitu, tapi penjajahannya disuruh pergi nggak? Enggak. Ya itu ilusi gitu ya. Baik demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Bu Dina penjelasannya. Terima kasih. Setidaknya tadi Bu Dina meng-highlight 5 hal, teman-teman. Yang pertama bahwa apa yang terjadi di Palestina bukan konflik dua pihak. Kemudian proyek yang terjadi adalah proyek kolonial pemukiman atau tadi yang disebut sebagai settler colonialism ya. Jadi logikanya adalah eliminasi bukan integrasi. Kemudian ada juga tadi analogi yang bagus banget Bu soal pulpen. Tadi pulpen yang arsitektur perdamaian yang keseimbangan itu. Kemudian ada juga bahwa Board of Peace itu mirip
sekali dengan perjanjian Oslo sebagai mekanisme stabilisasi. Jadi desain awalnya memang tidak untuk kemerdekaan Palestina. Lalu statement yang terakhir, perdamaian yang tidak disertai dekolonisasi adalah ilusi yang berbahaya. Nah, ada satu pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelumnya saya ingin membuka terlebih dahulu yang ingin bertanya lewat video ya. Apa ada? Silakan angkat tangan dulu. Oke, kalau gitu kita beranjak ke pertanyaan yang di chat box aja. Dari Setio Budi, apa agenda Prabowo dengan membawa Indonesia mengakui Israel termasuk menjadi bagian dari BOP? Seberapa besar pengaruh Zionisme dalam menginfiltrasi elit Indonesia termasuk ormas agama? Ini ditujukan ke Bu Dina dan Pak Ansor. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ansor untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Tadi insight dari Bu Dina soal BOP itu, Masya Allah, ya membuka kesadaran kita semua ya. Ya kalau ditanya bagaimana sejauh mana infiltrasi apa agenda presiden tentang di BOP ini, ya nggak ada yang tahu ya. Cuma kita bisa membaca dari apa yang sudah beliau lakukan. Di Indonesia ini secara formal memang tidak ada hubungan apa-apa dengan entitas Zionis Israel. Tetapi secara non formal itu banyak sekali aktivitas yang berhubungan dengan sosial ekonomi di Indonesia gitu. Misalnya saya sering sampaikan sih ke beberapa kali forum, bahkan ke Kementerian Luar Negeri juga pernah saya sampaikan bahwa di Indonesia ini ada satu perusahaan merek Volex namanya. Volex ini perangkat kelistrikan ya, itu pabriknya ada di Kepulauan Riau, karyawannya ribuan. Itu milik Ned Rothschild. Kita tahu dinasti Rothschild adalah salah satu pendiri Zionis Israel. Dan yang meresmikan Volex itu adalah Pak Prabowo waktu dulu beliau menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Nah, saya nggak tahu ada agenda apa gitu terhadap BOP ini terkait dengan Israel ya. Tetapi saya ingin meng-highlight bahwa keputusan pemerintah untuk gabung di BOP ini betul-betul absurd, itu tidak masuk akal, nggak masuk akal. AWG sejak awal, bahkan sejak usul Presiden Trump, 20 peace plan-nya Trump itu, kami sudah menolak keras rencana itu, 20 rencana itu, karena ada 4 hal mendasar yang penting yang menurut kami tidak masuk akal. Yang pertama tadi itu melucuti senjata pejuang. Bagaimana mungkin pejuang yang sedang merebut kemerdekaan mereka yang masih ongoing Nakba, masih mengalami apartheid di sana sini dan seterusnya ya, blokade macam-macam gitu. Saat mereka ingin merebut haknya itu justru stigma sebagai teroris dan dilucuti senjatanya. Kemudian mereka tidak dilibatkan, bahkan jangankan di posisi tertinggi sebagai anggota BOP, bahkan di pemerintah sementara administrasi di Gaza itu mereka juga dilarang terlibat secara langsung bahkan atau tidak langsung. Kemudian yang ketiga justru melibatkan Zionis Israel di rekonstruksi Gaza ini, di pemerintahan administrasi ini. Di resolusi Dewan Keamanan PBB yang 2803 itu bahkan menyebutkan pelatihan polisi di Gaza itu harus mendapatkan persetujuan dari tentara Israel. Yang keempat, di rencana Trump itu termasuk di resolusi PBB itu tidak ada akuntabilitas terhadap kejahatan Zionis Israel selama minimal 2 tahun ke belakang sejak 7 Oktober. Tidak ada akuntabilitas. Jadi seolah-olah ya udah
eh, genosida udah aja gitu, kita tutup buku, ini bangun baru gitu. Jadi nggak masuk akal gitu. Apalagi setelah BOP dibentuk ya, itu semakin absurd lagi. Eh, apa namanya, tadi meskipun BOP ini diklaim adalah mandat dari Dewan Keamanan PBB, tapi eh, itu dibajak sama Trump. Tidak ada kata Gaza, tidak ada kata Palestina di piagamnya, dan meminta anggotanya untuk iuran 1 miliar dolar untuk membangun kembali Gaza. Nah, ini juga absurd. Yang menghancurkan itu Zionis Israel pakai senjata yang dikirim oleh Amerika, begitu hancur lebur, mereka minta negara-negara anggota BOP ini untuk merekonstruksi. Padahal yang menghancurkan itu, menghancur leburkan Gaza itu Zionis Israel, pakai senjata yang dikirim oleh Amerika. Nah, tiba-tiba kita disuruh bayarin pembangunan kembalinya gitu. Ini bukan maksudnya kita nggak usah nggak usah bantu kembali Gaza, bukan ya. Maksudnya ya ini kok absurd banget gitu. Jadi saya ngelihatnya apa namanya, Zionis Israel ini, pemerintah dengan Zionis Israel ini itu apa namanya, melihatnya sebagai sebuah realitas gitu. Saya hanya sebatas itu dulu ya, Pak penanya ya, Pak Setio. Saya belum berani menuduh gitu ya, menuduh pemerintah sudah begitu dekat atau bahkan terlibat dengan Zionisme. Saya enggak seperti itu. Tapi saya melihatnya pemerintah itu sudah terjebak pada framing narasi Zionis Israel yang selama ini dibangun, bahwa entitas Israel itu adalah realitas yang ada di dunia sekarang ini, harus kita terima gitu. Nah, sekarang ini seolah-olah BOP ini adalah realitas saat dianggapnya PBB itu buntu, ini dianggap BOP ini dianggap sebagai breakthrough, pemecah kebuntuan untuk Palestina, dalam rangka two state solution, dalam rangka memperdekakan Palestina. Padahal ya itu sama sekali enggak. Kita terjebak di realitas itu, seolah-olah nggak ada opsi lain. Inilah realitas yang ada di hadapan kita, yang harus kita telan, yang harus kita jalani untuk kemerdekaan Palestina. Padahal nggak ada satu kata pun soal Palestina di situ. Bahkan kalau merujuk ke Ilan Pape sendiri, saya pernah dengar juga statement dia tentang BOP ini, menunjuk Tony Blair sebagai pimpinan di rekonstruksi Gaza itu sama aja menunjuk vampir di sebuah lembaga bank darah gitu. Pasti habis sama dia, sama vampirnya gitu. Jadi aneh sekali gitu, ini luar biasa. Jadi menurut hemat saya, pemerintah dan ormas-ormas yang kemarin mendukung ini, saya rasa terjebak pada melihat entitas Israel ini sebagai sebuah realitas, melihat sebagai BOP ini sebagai realitas, tidak melihat pada yang sangat lebih fundamental tadi, ya, bahwa kita menghadapi penjajahan yang struktural yang berlangsung bertahun-tahun, tidak menggunakan pendekatan dalam konteks ketika kita ingin merencanakan perdamaian, pendekatannya bukan pendekatan keadilan, tapi pendekatan pragmatis, pendekatan yang berdasarkan realitas tadi gitu. Yang nggak akan selesai, nggak akan bisa terwujud. Bertahun-tahun sejak dahulu, sejak zaman League of Nations, kemudian PBB, kemudian sekarang BOP, ketika pendekatannya pendekatan realitas seperti itu secara pragmatis, ya nggak akan terwujud perdamaian di bumi Palestina. Pendekatannya harus pendekatan keadilan. Ilan Pape itu bikin contoh bagus banget tentang gimana penduduk orang-orang Yahudi settler itu Zionis datang ke Palestina. Dia datang ke satu rumah di Palestina, ketuk pintu, kemudian bilang bahwa leluhur saya 3000 tahun yang lalu tinggal di sini. Kamu menepati tanah nenek saya, orang tua saya, leluhur saya 3000 tahun yang lalu. Nah, kalau kalau kamu nggak mau pergi, ya saya akan usir kamu gitu. Jadi ini sangat sangat aneh gitu ketika orang Yahudi datang ke tanah Palestina,
kemudian mengklaim bahwa itu tanah leluhurnya, orang-orang Palestina suruh pergi semua, sementara mereka tinggal di situ. Itu kira-kira. Saya belum melihat eh, bahwa ada ada tekanan-tekanan politik yang eh, mencurigakan gitu dalam tanda petik gitu ya terhadap ormas-ormas tokoh-tokoh yang tadinya menolak BOP tiba-tiba jadi mendukung. Saya sebatas itu aja bahwa mereka saat ini terjebak pada melihat BOP ini sebagai sebuah realitas satu-satunya yang harus kita jalani gitu. Padahal opsi-opsi yang lain sangat banyak gitu. Misalnya yang memperkuat PBB bagaimanapun juga dengan segala ke kegagalannya selama ini, yaitu bagaimanapun juga bagi komunitas internasional masih diterima sebagai instrumen perdamaian dunia gitu. Tinggal diperkuat aja, direformasi. Kita sambut usulan dari Sekjen PBB untuk mereformasi PBB, terutama di Dewan Keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan dan hak vetonya. Itu harus direformasi. Kalau itu direformasi, maka saya sih yakin bahwa PBB bisa berfungsi dengan lebih baik lagi. Itu mungkin, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ansor. Ini sudah banyak yang angkat tangan. Kita langsung ke Bu Dina untuk menjawab dua pertanyaan sekaligus ya. Tadi Pak Ansor juga sudah menjawab pertanyaan dari ABS Nugroho. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih. Saya pikir jawaban saya nggak jauh berbeda ya. Intinya sih mungkin seperti ini. Saya punya ada dua link ya kalau mengenai infiltrasi eh, apa Zionis di Indonesia itu ada laporan investigatif ya. Teman-teman bisa sebentar bisa cek di komen ya. Saya ngirim dua link. Nah, itu bisa dibaca jejaknya Israel di Indonesia tuh kayak apa gitu ya. Terus ada Hasbara juga propagandis Israel tuh seperti apa di Indonesia. Nah, kalau terkait pemerintah ya ya saya juga tadi udah panjang lebar tuh saya mengkritisi pemerintah ya. Tapi terus kalau ditanya motifnya apa ya nggak tahu ya motifnya apa kan. Yang kita bisa tahu ya mengira-ngira dan saya pikir ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ansarullah ya mungkin karena paradigmanya tuh ya sudah memang Israel kan sudah ada gitu kan sudah jadi realitas mungkin seperti itu. Tapi saya ingin mengajak tuh kita tuh kayak gini loh. Em, kita itu bukan cuma urusan Palestina ya, tapi dalam hidup itu kita tuh eh, s- saya memilih untuk melakukan apa yang bisa dilakukan gitu loh. Jadi kita lihat pemerintah kayak gini, terus misalnya yang pihak lain kayak gini yang nggak sesuai dengan idealisme kita, idealisme saya atau pemikiran saya, ya sudah gitu. Terus kita melakukan untuk sesuatu gitu loh. Jadi nggak kenapa sih ini kayak gini ya? Kenapa ini kayak gini? Nggak ada ininya kan gitu ya. eh Lebih baik kan gini. Oh oke, jadi ini mereka belum ngerti mungkin ya BOP itu sebenarnya apa, hakikatnya apa, artinya apa ya kita harus bicara gitu loh. Kalau gimana caranya supaya suara kita itu didengar oleh publik semakin banyak, BOP itu ini loh hakikatnya gitu. Sehingga orang semakin tahu ketika opini publik semakin luas menolak dalam sebuah negara demokratis itu sangat mungkin keputusan berubah gitu. Tapi kalau kita sibuk menelisik ini gimana ya? Kenapa ya ini? Jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begini. Nggak ada hasil realnya ya. Kita hanya sibuk untuk membicarakan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kan di luar kemampuan kita ya. Dengan cara apa kita tahu motifnya presiden? Kan nggak bisa ya. Kita kan orang rakyat jelata mana bisa tahu kan gitu ya. Tapi ketika kita melihat oke, ini ada sesuatu dan saya nggak setuju. Saya akan melakukan upaya yang bisa sesuai kemampuan saya. Itu. Jadi saya harap ya teman-teman menyampaikan ulang nih gitu ya, menyampaikan ulang di tulisan, di medsos dan lain-lain. Nah, sekarang kalau para ulama gimana atau para ormas-ormas gimana? Saya pikir itu juga kita punya jalur masing-masing kalau memang kita nggak setuju ya kita sampaikan. Dan juga kita perlu cek and recheck ya, jangan langsung marah-marah juga ya. Misalnya
saya baru dapat nih Muhammadiyah sudah mengeluarkan pernyataan resmi ya. Jadi sebelum ini belum ada loh pernyataan resmi dari Muhammadiyah, sehingga nggak bisa diklaim juga. Oh Muhammadiyah begini-begini, ternyata di pernyataan resmi itu Muhammadiyah itu menyatakan ya karena sudah terlanjur masuk, intinya gitu ya, teman-teman bisa cek lagi, maka pemerintah harus melakukan A, B, C, D, E gitu ya, beberapa poin. Tapi kalau ini nggak dituruti, sebaiknya keluar. Nah gitu loh. Kan sudah jelas ya gitu, dan saya pikir pernyataannya bagus sekali karena ya memang esensinya sama seperti yang tadi saya ceritakan ya, memang ada masalah besar di BOP ini. Nah kemudian ormas yang lain gimana ya, mungkin belum 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 sempat juga untuk meneliti lebih lanjut. Nah ini di room ada ini Pak Dr. Airlangga nih, beliau nulis surat terbuka tuh kepada Oh, PBNU. iya, Mungkin Mbak Moderator bisa minta Mas boleh. Airlangga nih untuk menyampaikan seperti apa tuh kalau NU gitu. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Dina. Mas Angga, apakah masih bersama kami? Masih. Silakan. Oke, silakan Mas Angga. Iya, oke. Baik, tadi saya niatnya ingin dengerin aja, tapi karena diminta ngobrol ya, oke. Saya ikut sumbang pemikiran. Jadi, saya pikir gini, terkait dengan BOP, itu sebetulnya persoalan apakah karena yang elit ini di Indonesia ini tidak paham secara paradigmatik ini problem dekolonisasi, atau kalau kita misalnya lihat berdasarkan pada perspektif kepentingan, saya jadi ingat itu pada saat invasi Irak. Habis invasi Irak itu kan bikin konsorsium kepentingan-kepentingan, habis diinvasi bagi-bagi kan. Demikian juga dengan BOP ini kan rencananya sendiri sebetulnya dalam rangka investasi. Bukan benar-benar untuk kepentingan perdamaian dan kemerdekaan Palestina, jauh sekali. Ini saya takutnya ya, menurut keyakinan saya, takutnya ini semata-mata untuk kepentingan hasil setelah semua bisa dituntaskan gitu. Kan bersamaan tuh perang terhadap Iran, ya kan. Terus agenda kemudian pengusiran beberapa kalangan-kalangan untuk dijadikan lahan real estate, lahan bisnis di dalamnya. Nah, itu yang saya pikir bisa jadi kemungkinan arahnya ke sana, kita takutkan. Dan atas nama, ya sebetulnya kalau berdasar kepentingan, ya narasi-narasi segala macam itu semua sekedar narasi aja, pemanis bibir aja sebetulnya. Gitu. Nah, itu saya pikir perlu juga dijadikan sebagai bagian dari perspektif analisis gitu. Dalam kondisi ini sebetulnya adalah untuk mempertemukan kepentingan dalam suatu proyek besar konsorsium berbasis pada logika akumulasi kapital. Itu pertama. Terus kedua, kalau dilihat dari perspektif, banyak kalangan elit itu bilang dalam perspektif Indonesia ini masuk dalam perspektif hubungan internasional realis atau neorealis. Jadi pilihan yang memungkinkan gitu. Jadi realis itu kan perspektifnya itu kan dasar dalilnya itu kan bahwa yang kuat mereka akan melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Yang lemah ya akui saja gitu. Mereka bisa menderita, agar tidak menderita maka ikutilah yang kuat, kan begitu. Cuman kan masalahnya itu harus kita interogasi dulu dalam perspektif real politik hubungan internasional saat ini. Karena kenyataannya, kalau kita misalnya lihat dari perspektif Amerika Serikat itu sebagai imperial, gitu. Ini kondisinya imperial yang lagi turun, falling down of the US imperialism gitu. Dari berbagai macam krisis dari tahun 80-an, 90-an, apalagi yang momentum itu yang semakin turun krisis dari imperialisme Amerika itu adalah justru setelah mereka melakukan invasi Irak. Jadi setelah invasi Irak itu, kalau kita melihat kalkulasi ekonomi dari Joseph Stiglitz, itu memakan biaya semua segala macam itu 3 triliun dolar. Gitu. Nah, 3 triliun dolar itu adalah
biaya hutang sebetulnya. Biaya hutang dan yang dibebankan adalah rakyat sendiri, di mana kemudian yang menanggung rakyat, tapi kemudian yang mendapat keuntungan lagi-lagi korporasi. Nah, pelan-pelan akhirnya kemudian krisis terus-menerus sampai krisis 2008. Salah satu mekanisme untuk memperbaiki krisis pada waktu itu adalah membuka kredit perumahan sejak tahun 2003 itu. Banyak spekulasi ekonomi bermain. Akhirnya terjadi krisis yang kita saksikan sebagai subprime mortgage. Orang-orang yang pada awalnya itu ditawarkan perumahan dengan kredit murah, tapi karena banyak spekulasi segala macam, akhirnya kemudian nilai kreditnya naik gitu. Tinggi, nilainya dia turun, uangnya turun, daya belinya turun, daya bayarnya turun, tapi nilainya semakin tinggi. Akhirnya terjadi krisis yang lebih mendasar. Akibatnya sampai sekarang. Jadi langkah Trump ini sebetulnya, kalau dibaca dari perspektif struktural, itu adalah upaya dari imperial yang sedang turun untuk mengembalikan posisinya. Makanya dia bilang kan, kampanyenya Make American Great Again, terus kemudian American First dan lain sebagainya gitu. Nah, upaya itu bagaimana cara solusi imperial yang sedang turun untuk naik? Biasanya itu perang atau tindakan untuk represi yang lebih kuat pada satelit-satelitnya gitu. Nah, ini yang terjadi. Sementara di sisi yang lain, kekuatan-kekuatan politik lain itu sedang tumbuh, sedang terjadi multipolar. Kalau kita lihat baik Cina, terus kemudian Rusia, dan banyak negara-negara yang lain itu, mereka banyak nggak sepakat sama Trump ataupun Amerika. Jadi nonsens kalau dibilang bahwa tidak ada pilihan yang lain kecuali board of peace gitu. Toh masih bisa membangun hubungan dengan kekuatan-kekuatan lain yang dekat, misalnya China gitu atau Rusia, yang kemudian bisa menjadi power balance gitu loh, memperkuat daya tawar dari Palestina. Nah, itu yang nggak dipilih sebagai suatu perspektif realistis gitu. Nah, di sini saya pikir kalau kita berangkat dari apa ya? Kalau misalnya berangkat dari apa yang sudah pernah dijalankan Indonesia, diplomasi internasional, itu kan konferensi Asia Afrika jelas itu. Yang termasuk perjuangan memerdekakan Palestina. Dari tahun 1955 sampai 1975, terjadi penambahan sampai 60% jumlah anggota PBB. Dan ini orientasi dari konferensi Asia Afrika untuk memerdekakan bangsa-bangsa bukan semata-mata normatif, bukan semata-mata misalnya idealisme tentang kemerdekaan, bukan. Tapi dengan hal itu menaikkan daya tawar negara-negara dunia ketiga sebagai kekuatan alternatif, sehingga relasi ekonomi itu tidak depend on, nggak bergantung pada mereka yang kuat. Mereka bisa kemudian membangun ekonomi berdikari, politik yang berdaulat, dengan memperkuat fondasi negara-negara baru tadi. Nah, jadi saya pikir ini kemalasan berpikir aja sebetulnya, untuk tidak melihat lebih jauh bahwa sebenarnya potensi-potensi yang yang ada itu bisa lebih luas kalau dipikirkan secara serius dan diniatkan memang untuk kemerdekaan Palestina gitu. Gitu dari saya sih. Oke, terima kasih banyak Mas Angga sudah memberikan perspektif soal imperialisme. Dari tadi banyak banget yang angkat tangan, tapi tadi yang pertama kali adalah Insan. Apakah masih bersama kami? Ya, silakan untuk langsung bertanya. Ya, terima kasih sudah dipersilahkan. Selamat malam Ibu Dina, Pak Ansarullah, dan teman-teman lainnya. Mungkin saya mau share perspektif apa ya yang soal pemahaman dan orientasi. Saya mungkin agak berspekulasi di sini. Kalau tadi Bu Dina bilang kita harus terus beraktivisme, menyuarakan apa yang kita bisa gitu. Sayangnya sekarang saya merasa itu terhambat ya. Jadi waktu masih rezimnya Jokowi, itu kan kita masih punya Menlu yang sangat pro kemerdekaan Palestina, dan kebetulan saya langganan untuk kasih statement
pengamat di Antara, di beberapa media seperti Liputan 6 segala macam, itu nggak ada restriksi. Kalau politik luar negeri semuanya aman. Nah, sejak era Prabowo, itu saya merasa ada frase-frase ya yang dilarang, terutama di media seperti Antara gitu. Saya tidak boleh menggunakan frase dekolonisasi. Saya nggak boleh menggunakan frase apa, pokoknya yang terkait dengan anti kolonialisme, settler kolonialism gitu ya. Sementara sebelum-sebelumnya misalnya kita Israel harus disanksi, atau kemudian apa, hubungan diplomatik dengan Israel melanggar konstitusi atau inkonstitusional seperti itu ya. Itu masih aman-aman saja gitu. Nah, saya curiga karena saya melihat eh, apa, ketika debat capres itu, ketika bicara soal selatan-selatan itu Prabowo sangat paling realis sendiri gitu ya, approach-nya yang ya kita tidak boleh lemah, Palestina itu ditindas karena dia lemah, maka kita ya kayak civis macam parabellum lah. Jadi sangat-sangat realis sekali perspektifnya gitu. Seolah tidak ada empati dari penjajahan settler kolonialismnya gitu. Dan saya juga kebetulan dekat dengan beberapa partai koalisi pendukung rezim ini, dan yang kemudian juga sejak era Bu Retno itu sudah ada suara-suara, kan waktu itu ramai boykot ya, ramai boykot terhadap produk-produk Amerika, Starbucks segala macam. Nah, beberapa partai itu, beberapa anggota DPR-nya di Komisi 1 sudah menyuarakan, udah secara soft ya, bukan bukan imbauan yang memaksa, tapi secara soft, buat apa sih boykot-boykot? Kita kan punya apa? Masih punya masalah ekonomi seperti itu. Tapi saya perhatikan ini kok cuman ada di partai-partai yang pemenang yang sekarang gitu. Mungkin ini spekulasi dari saya saja, dan apa ya, saya berbagi bahwa sekarang media itu sudah susah gitu. Dan jadi dan harus memilih-milih kata-kata untuk di apa, untuk mengkritik, otomatis kan dengan pemilihan kata-kata yang lebih soft gitu, kemudian orang-orang juga tidak tergerak gitu. Mungkin itu saja yang mau saya share. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Insan sudah membagikan. Ternyata sulit menulis soal Palestine karena bahkan kata dekolonisasi dan settler colonialism itu dibatasi ya, tidak bisa ditulis. Ada respons dari Bu Dina dan Pak Ansor. Bu Dina dulu silakan. Baik, terima kasih. Ini informasi yang menarik banget ya. Setahu saya memang di media-media mainstream Barat ya memang ada kata-kata yang nggak boleh dipakai. Itu udah lama itu diketahui. Cuma kalau bahwa itu juga ada di media di Indonesia tuh saya benar-benar baru tahu, dan saya juga kaget ya melihat atau mendengar informasi ini. Ya terima kasih udah sharing. Ya pada akhirnya ini balik lagi ke prinsip saya tadi. Oke, ini ada masalah besar gitu ya. Lalu kita bisa apa gitu kan? Ya balik lagi sih saran saya kita tetap bersuara ya kalau memang di media yang resmi ditolak ya kita pakai media sosial gitu kan. Dan di media sosial juga ditolak, saya fanpage saya di ban. Bener-bener hilang dengan 70 lebih 70 ribu lebih follower itu hilang sama sekali ya, beberapa sekitar 2 bulan terakhir. Ya setelah masalah inilah genosida ini ya. Dan akhirnya saya mulai lagi dengan hanya 3.000 follower gitu kan. Paling yang baca cuma segelintir. Ya sudah itu dijalani karena pada akhirnya tanggung jawab kita adalah apa yang kita lakukan gitu ya. Hasilnya itu bukan tanggung jawab kita kan. Karena untuk mencapai hasil itu banyak sekali faktor yang berperan di situ. Ya memang ini sebuah keprihatinan, tapi saya pikir kalau kita semua bergerak, terus bersuara dan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini betul-betul nggak terima loh kalau pemerintah itu semakin dekat ke apa ya, semakin mendekat ke Amerika dan Israel.
kita nggak terima, pada akhirnya kan pemerintah juga butuh dukungan rakyat ya gitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Karena memang secara teori kan perubahan sosial juga itu dimulainya dari bawah ya. Kalau kita ingin betul-betul ada perubahan besar ya kita juga bergerak bersama-sama dari bawah. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Karena waktu kita terbatas, nanti sebelum ke Pak Ansor ada pertanyaan juga dari Bang Mirza soal bagaimana arti penting Palestina di Indonesia ya. Jadi tidak hanya jawaban-jawaban normatif gitu, Bu. Saya pikir kita kalau ingin tahu bahwa Palestina adalah kita gitu ya, bahwa membela Palestina sebenarnya menyelamatkan diri kita sendiri, itu perlu belajar tentang kapitalisme ekstraktif ya. Jadi bahwa orang-orang yang sama yang mendukung mendukung Israel gitu ya, pilar-pilar pendukung Israel itu adalah pihak yang sama yang juga melakukan ekstraksi sumber daya alam dengan cara-cara yang tidak adil di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya, uh, Palestina itu adalah benteng terdepannya ini ya perjuangan anti kolonialisme, perjuangan anti kapitalisme ekstraktif itu benteng terdepannya. Kita kalau bela Palestina kita berada di benteng yang sama gitu loh. Sementara Israel itu adalah eh, eh, kebalik-kebalik. Palestina adalah front terdepannya perjuangan untuk melawan imperialisme dunia, melawan kapitalisme pengusaha-pengusaha yang melakukan kapitalisme ekstraktif, yang melakukan perusakan sumber daya alam di seluruh dunia. Sementara Israel adalah benteng terdepannya kelompok penjahat sedunia ini gitu. Jadi dengan mempelajari ini kita bisa melihat dengan jelas hubungan kita dengan Palestina. Hubungan kita dengan Palestina itu bukan sekedar kita kasihan ke mereka enggak, tapi kita sebenarnya terhubung dalam nasib tanda kutip nasib yang sama gitu ya. Korban dari kelompok-kelompok apa ya pelaku kapitalisme yang sangat jahat seluruh dunia. Contoh gampangnya misalnya gini, perusahaan senjata yang mengambil keuntungan besar dalam genosida di Gaza itu perusahaan senjata yang juga menjual banyak produknya ke berbagai negara termasuk Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lain ya yang mendukung Israel supaya bisa terus berdiri itu juga mereka juga melakukan eksploitasi kekayaan alam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama tapi saya pikir perlu forum khusus juga ya mempelajari ini ya sisi ekonomi politik dari isu ini. Terima kasih. Oke, jadi perspektif kapitalisme ekstraktif ya, Bu Dina. Oke, lanjut ke Pak Ansor untuk dua pertanyaan tadi soal pembatasan eh, frasa ya atau pembatasan term gitu, dan kemudian soal cara pandang bahwa Palestina adalah kita. Halo. Ya, sudah terdengar, Pak. Halo? Oh ya, Oke, baik. sudah terdengar. Tadi ya, saya terkejut juga nih dari apa sharingnya Mas Ihsan. Awg ini di rezim sebelumnya di masa Pak Jokowi, kami kirim statement tuh hampir selalu dimuat ya di berbagai media, terutama mainstream, ya terutama antara Republik. Antara tuh nggak pernah absen setiap kirim statement pemberitaan tuh mesti dimuat. Ini di belakangan ini nggak kita jarang statement AWG dimuat di apa sesekali baru dimuat. Ya mungkin ada hubungannya tadi sama informasi dari Mas Insan ya. Ya saya nggak tahu, padahal seingat saya di Astacitanya Pak Presiden Prabowo ini boleh dibilang menurut hemat saya sih yang paling kuat pembelaannya pada Palestina. Saya baca waktu itu di Astacitanya di waktu kampanye. Ada dua yang saya catat ya. Yang pertama, dia berjanji akan membangun kedutaan besar Indonesia di Ramallah. Yang kedua, dia berjanji akan membangun ekonomi Indonesia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi 2 poin itu saya anggap sebagai apa namanya, sebagai koridor gitu dalam membela Palestina gitu. Nah tapi ini belakangan saya nggak tahu ini kenapa bisa begini gitu. Dan terkait apa ya upaya-upaya kita ya tetap kita harus optimis ya dengan suara-suara kita karena kita kan bicara berdasarkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan yang kita yakini dan berlandaskan pada konstitusi yang eh, kita pegang teguh gitu. Jadi selama itu jadi pegangan kita, saya rasa kita nggak akan lost gitu, nggak akan kemana-mana gitu. Meskipun realitas yang ada itu macam-macam dinamikanya, kalau kita berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, pada konstitusi, harusnya kita nggak lost gitu. Nah, soal BOP ini, saya melihat apa tadi betul ya disampaikan Ibu Nina dan banyak kalangan gitu bahwa BOP ini bukan untuk Palestina, sama sekali bukan untuk Palestina. Bahkan saya curiga gitu, Israel ini entitas Zionis Israel ini kan berdiri tahun 48 itu menggunakan PBB atas jasa-jasa PBB. Jadi dipakai instrumen PBB itu produk awalnya itu adalah partition plan, kemudian negara apa yang disebut sebagai negara Israel. Nah setelah hampir 8 dekade, sekarang petanya agak berubah. Di PBB itu setiap resolusi, setiap sidang umum PBB minimal di apa namanya General Assembly ya di majelis umumnya, ketika membahas Palestina itu pasti selalu menang. Israel itu nggak pernah menang dalam isu Palestina Israel di majelis umum PBB. Petanya berubah. Sekarang kalau dulu mereka kuasai PBB, jadi semuanya itu untuk kepentingan Israel. Sekarang beda di majelis umumnya. Nah, saya ngelihat gini, jangan-jangan nih PBB ini mau dihabisi karena udah nggak ada manfaatnya lagi buat Israel, bahkan berpotensi untuk mengakhiri pendudukan mereka di Palestina gitu. Jadi muncullah BOP ini, instrumen baru ciptaan mereka untuk tujuannya bukan untuk Palestina, tapi untuk zona Israel. Kenapa? Karena kalau pemerintah ini pakai alasan gabung ke BOP itu dalam rangka untuk two-state solution, itu mustahil, absurd banget. Karena inisiator BOP ini Donald Trump Amerika itu kita belum pernah dengar sekalipun yang menyetujui two-state solution. Kita ingat di sidang umum PBB yang melahirkan New York Declaration itu bulan Juli 2025, itu kan tujuannya two-state solution. Itu Amerika nggak ikut. Jadi bagaimana mungkin kita bangsa Indonesia ini ikut ke BOP dengan harapan two-state solution, sementara portofolio inisiatornya yang punya kekuasaan nyaris absolut di piagam BOP itu anti two-state solution. Jadi ini kita harus kasih banyak masukan ke pemerintah, kepada lembaga-lembaga ormas, semuanya lah, anak-anak muda. Jangan sampai Indonesia terjebak di situ, apalagi menjadi aktor untuk mendelegitimasi PBB gitu, membuat tandingan di BOP gitu. Apalagi tadi Mbak Jojo, maaf. Ya, soal perspektif apa pentingnya Palestina untuk Indonesia? Karena biasa jawabannya normatif gitu, Pak. Apakah ada insight lain dari Bapak? Kalau tadi kan Bu Dina ada perspektif soal kapitalisme ekstraktif. Halo? Ya, kalau buat saya dari situ, Mbak, itu Palestina itu epicentrum perdamaian dunia, ini itu kepentingan global langsung. Ya Palestina buat Indonesia itu sangat penting gitu ya, meskipun secara normatif kita tahu betapa umat Islam di Indonesia ini terikat secara teologis gitu kepada bangsa Palestina dan Masjid Al-Aqsa gitu.
Tetapi secara dalam konteks kepentingan global ya Palestina ini penting untuk menciptakan perdamaian dunia. Selama Palestina tidak ada perdamaian, selama Palestina tidak belum mencapai kemerdekaannya, belum peroleh hak-haknya, selama Zionisme masih bercokol di situ, menjajah di situ, maka perdamaian dunia nggak akan tercapai. Maka Indonesia juga belum bisa melaksanakan amanat konstitusinya di pembukaan Undang-Undang Dasar menghapuskan penjajahan di muka bumi gitu. Kalau soal perdagangan segala macam, yaitu saya rasa ya itu juga bisa juga jadi jawaban karena perdagangan Indonesia ke Palestina itu saya rasa jika mereka sudah merdeka, ya potensi perdagangan Indonesia Palestina juga pasti akan meningkat. Di sana bukan cuma apa yang kita tahu hasil buminya yang bagus baik itu di Gaza maupun di Barat, buah zaitun, kurma, stroberi, macam-macam ya, buah-buahan itu di sana juga bagus. Gas, minyak juga di sana luar biasa, sumber dayanya, source-nya juga sangat besar. Jadi kalau kita lihat alasan utama kita, interest kita terhadap Palestina itu lebih kepada perdamaian global sedunia gitu, Mbak Jojo. Baik, terima kasih Pak Ansor. Waktu kita sangat terbatas, teman-teman. Ini ada pernyataan dari Bu Nita, sepertinya untuk menjawab, merespons dari Pak Mirza. Bisa dibaca di buku ini, Bu Nita, buku Sejarah Ringkas Penjajahan Israel atas Palestina soal perbedaan kolonialisme dan settler colonialism. Jadi kolonialisme biasa dan kolonialisme pemukiman itu ada perbedaannya, nanti bisa dibaca di sana. Ini pertanyaan terakhir, Bu Dina dan Pak Ansor. Apakah Presiden Palestina sendiri secara politik bertanggung jawab penuh kepada negara Palestina atau justru zona aman dalam jabatannya? Karena demo-demo bertahun-tahun jarang melibatkan pemerintah Palestina. Boleh silakan Ibu Dina terlebih dahulu, 5 menit saja Bu, silakan. Ya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat yang disebut presiden Palestina ini kan bukan presiden dalam arti yang sebenarnya ya. Dia tidak punya kedaulatan sama sekali. Dia mau keluar dari Ramallah aja minta izinnya sama Israel gitu ya. Kalau Israel nggak kasih izin dia nggak bisa keluar gitu kan. Kebayangan presiden macam apa itu. Nah jadi memang ini juga semacam ilusi ya yang dibangun oleh Oslo ya. Jadi waktu itu Oslo ini kan menjanjikan Palestina akan jadi negara merdeka dalam 5 tahun. Ya sudah nih Israel tanda tangan aja, Palestina tanda tangan dulu aja, nanti 5 tahun lagi jadi negara merdeka. Sementara bikin dulu nih otoritas Palestina. Dia kasihlah jabatan presiden gitu ya. Awalnya dijabat langsung oleh Yasser Arafat dan sekarang oleh Mahmud Abbas. Dan sejak 2006 ya, sejak 2006 sampai sekarang belum pernah ada lagi ini ya pemilu ya. Jadi presiden aja terus gitu ini Mahmud Abbas. Dan kalau kita lihat bagaimana ada survei-survei ya, ada polling juga, itu kan kebanyakan, jadi mayoritas itu sudah tidak percaya lagi pada otoritas Palestina ini gitu. Dan waktu pemilu di 2006 itu, pemilu parlemen itu kan kalah ya Partai Fatah ya, yang menjadi Mahmud Abbas yang sekarang itu kan orang Fatah. Waktu itu Hamas yang menang. Dan ini media Barat ya, saya membaca dari media Barat itu dia BBC waktu BBC itu ngasih bikin analisis kenapa sih kok Hamas menang gitu loh. Ternyata ya karena ketidakpercayaan kepada otoritas Palestina dan karena masyarakat melihat otoritas Palestina itu kok lebih cenderung berdamai padahal ini urusan udah sedemikian parah gitu ya, orang Palestina itu sudah jadi korban tapi kenapa kok pendekatannya selalu perdamaian atau negosiasi-negosiasi yang terbukti tidak ada hasilnya selama puluhan tahun. Nah, itu yang saya pikir perlu kita pahami bersama ya bahwa memang situasinya eh, ya seperti itu ya. Jadi memang ini fakta bahwa orang Palestina sendiri ada faksi-faksi, eh, tapi kita sebagai orang luar ini berkali-kali juga saya ungkapkan jangan sampai terjebak pada menyalahkan korban gitu loh.
bahwa ada pertentangan seperti ini, ada Hamas, ada Fatah, ada otoritas Palestina otoritas Palestina, Presiden Palestina itu kan bahkan ini ya menyalah-nyalahkan Hamas ya yang 7 Oktober itu kan bahkan dengan menggunakan kata-kata kasar gitu ya menyebut Hamas itu mengecam Hamas. Nah, kita sebagai orang luar tidak bisa mengatakan bahwa ini gara-gara kalian gak bersatu makanya makanya terjajah terus atau ini saya dengar langsung ya dari dari pejabat zaman dulu tapi ya gimana kita mau bantu ini Palestina mereka aja masih bertengkar satu sama lain ini namanya menyalahkan korban. Mereka itu sampai terpecah-pecah, kan karena dijajah, kan gitu ya. Karena dijajah dulu kita zaman penjajahan juga ada kok perpecahan antar kelompok-kelompok gitu. Jadi ya memang pertanyaannya ini kok pemerintah Palestina seperti apa ya memang ya seperti inilah gitu ya. Tidak setuju dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Palestina di Gaza, kemudian juga cenderung inginnya berbaik-baik dengan Israel, tapi terbukti BOP pun nggak diajak gitu ya, otoritas Palestina nggak diajak gitu. Artinya mau berbaik-baik dengan Israel pun ternyata nggak ada gunanya, tetap saja diinjak-injak gitu ya. Cuma ini kita sekali lagi terakhir ini kita jadikan pemahaman bahwa oke memang ada friksi internal, tapi fokus kita tetap kita membantu mereka untuk sampai merdeka. Setelah mereka merdeka ya silakan pasti akan muncul dinamika internal, bagaimana mereka merumuskan pemerintahan bersama dan lain-lain. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Tadi sudah sekaligus closing statement ya Bu. Kita bergeser ke Pak Ansor. Tadi soal Presiden Palestina, Pak. Pertanyaan dari Mas siapa tadi? Dari Mas Abidina Ali. Apakah Presiden Palestina secara politik bertanggung jawab penuh kepada negara Palestina? Silakan Pak 5 Ya, menit. Ya, Pak ya. Oke. baik. Ya Presiden Palestina ya bertanggung jawab penuh kepada Palestina dalam konteks otoritas Palestina yang di tepi barat ya. Karena Gaza ini meskipun pemerintah Palestina resmi otoritas Palestina itu tetap mengirimkan kewajiban bantuan keuangan ke Gaza, tapi Gaza ini diperintah oleh orang-orang Gaza gitu. Nah, saya tapi ingin menanya gini, bahwa di antara mereka, di antara pejuang itu ada perbedaan, itu memang terjadi. Seperti itulah kejadian, realitasnya seperti itu. Gitu. Antara Fatah dengan Hamas belum juga bisa duduk bareng satu meja, itu seperti itu. Tapi saya melihatnya itu bukan sesuatu yang itu complicated lah, complicated. Saya nggak mau menjustifikasi bahwa Fatah ini sudah nggak sesuai dengan perjuangan bangsa Palestina atau nggak, saya nggak akan ke situ gitu. Karena sejarah perjuangan PLO Fatah ini juga cukup panjang. Dulu mereka mirip-mirip Hamas, perjuangannya bersenjata gitu. Sampai Oslo itu mereka bom bunuh diri segala macam mereka lakukan zaman dulu gitu. Nah, tapi tadi betul kata Bu Dina bahwa mereka Fatah, Hamas segala macam faksi yang ada di sana, PFLP yang komunis itu di sana, sosialis itu juga itu adalah korban dari penjajahan struktural tadi dari Zionis Israel gitu. Tepi barat dengan Gaza dipisahkan sedemikian rupa itu juga merupakan proyek kolonialisasi yang terencana gitu supaya memisah antara orang yang kecenderungannya ke sini dengan orang yang kecenderungan ke sana gitu. Di tepi barat sendiri dibagi-bagi lagi, ada area C, area B, area A dan seterusnya gitu. Politik apartheid gitu. Jadi mereka semua korban gitu. Dan kita harus melihatnya, membela mereka dalam konteks bangsa Palestina, jangan hanya Fatah atau Hamas gitu. Di masa genosida ini saya melihat mereka kompak sebetulnya, harusnya ya, harus mereka akui sebenarnya. Di lapangan pejuang Hamas itu bertempur bersenjata melawan Zionis Israel, sementara di meja diplomasi, di perundingan internasional, di PBB itu yang berjuang adalah
orang Fatah. Jadi sebenarnya kompak betul, harusnya bisa, itulah yang kita kita naikkan gitu loh, supaya mereka sadar kalau mereka kompak itu buktinya bisa banyak pengaruhnya buat dunia, buat mereka sendiri gitu. Nah yang terakhir, ya saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Zionis Israel ini berusaha menduduki Palestina, menguasai Palestina itu sudah lebih dari 100 tahun sampai hari ini, dan itu belum berhasil. Perlawanan bangsa Palestina masih kuat, masih kuat. Nah, generasi-generasi yang baru akan lahir, dan mereka akan mendapatkan inspirasi dari para pendahulu mereka. Dan saya yakin seperti kata Ilan Pape, bahwa genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza itu menjadi tanda awal dari kematian Zionisme internasional. Disambut oleh Chris Hedges, cepat atau lambat Zionisme akan mati, karena anak-anak muda sekarang itu sudah menyadari bahwa Zionisme ini adalah bahaya buat kemanusiaan, the peril of humanity. Itu Mbak Jujo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansor. Untuk menutup semua diskusi ini, saya persilakan Mas Angga. 5 menit saja ya Mas, karena kita sudah lebih dari 20 menit. Boleh, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih. Saya sebetulnya tadi mau ngomong itu, kepikiran tadi pertanyaannya Mas Jaka. Jadi bagaimana membaca persoalan Palestina ini dalam jawaban-jawaban yang tidak semata-mata normatif. Nah, dalam konteks ini, misalnya tadi Mas Jaka itu kan mengambil contoh dari bukunya The Palestine Laboratory ya, Anthony Levenstein sama Andreas Malm itu, Destruction of Palestine is the destruction of the earth gitu kan. Nah, jadi sebetulnya problem Palestina ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kita terhadap bekerjanya kapitalisme gitu. Jadi sebetulnya perjuangan untuk melakukan dekolonisasi atau keberhasilan dekolonisasi terhadap Palestina itu adalah langkah maju untuk membongkar akibat-akibat destruktif dari bekerjanya sistem kapitalisme itu sendiri. Maksudnya begini, kalau dari perspektif lingkungan misalnya Andreas Malm itu kan menjelaskan bahwa karena sistem kapitalisme kita ini berakar pada fondasi fossil fuel gitu, jadi migas lah ya, energi migas, terus kemudian penghancuran lingkungan, itu merupakan sesuatu yang inevitable, yang tidak bisa terelakkan menjadi bagian langsung dari operasi tatanan kapitalisme yang semakin bertendensi neoliberal, melihat sumber daya alam itu bukan sebagai nilai kehidupan, tapi semata-mata nilai ekonomi, exchange value-nya di pasar, profit yang bisa diambil gitu, menggerakkan proses kapitalisme. Nah, itu problem. Dan kedua, kapitalisme kita ini juga kan digerakkan oleh apa yang sudah lama disebut sebagai industrial military complex gitu. Jadi industri militer itu, konflik itu akhirnya menjadi cara untuk mendapatkan profit gitu. Penggunaan senjata, dan di buku Laboratori Palestina itu dijelaskan rakyat Palestina itu sebetulnya dijadikan sasaran uji coba berbagai macam produk-produk senjata, baik dari Palestina ke dunia ataupun misalnya dari Amerika kepada Palestina gitu. Dari itu secara jelas, secara vulgar itu diutarakan oleh Donald Trump pada saat dia waktu itu pidato di Knesset Israel itu kan. Bibi itu mau minta senjata model apa ya saya penuhi gitu kan. Nah, jadi ini problem yang sifatnya sebenarnya struktural dan juga rasisme yang sistemik. Karena setiap operasi penundukan membutuhkan legitimasi bahwa yang dijajah itu memang tidak layak sebagai manusia atau tidak capable gitu. Nah, dari situlah kita membaca problem Palestina. Dan sebetulnya juga yang penting menurut saya itu juga memahami persoalan penjajahan Palestina itu adalah penindasan manusia atas manusia. Artinya bahwa ini semata-mata bukan soal Yahudi lawan Islam gitu.
kelihatannya sepele, tapi saya pikir itu penting untuk ditekankan. Karena misalnya begini, kalau dilihat dari sejarah, itu kan sebetulnya mulai tadi bicara soal deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu adalah upaya perjuangan kaum Zionis yang tawaran-tawarannya itu sebetulnya ditolak oleh masyarakat Yahudi gitu, untuk melobi kalangan elit Inggris yang dalam perspektif agama itu Kristen fanatik gitu dan rasis, ingin mengusir warga Yahudi dari Eropa gitu. Itulah perjumpaan dari pandangan kaum Eropa, kaum kulit putih yang rasis, yang mereka tidak ingin orang Yahudi itu hidup di Eropa gitu, dengan kepentingan Zionis yang jualannya waktu itu tidak laku bahkan di kalangan Yahudi. Dan yang menolak deklarasi Balfour itu adalah elit Inggris yang warga Yahudi. Dia bilang, kalau deklarasi ini disepakati, maka pengusiran terhadap kaum Yahudi di Eropa akan semakin menguat, akan terjadi final solution. Dan ternyata benar habis itu Hitler melakukan pengusiran luar biasa. Nah, ini penting bahwa ini problem kemanusiaan. Kita saat ini sebagai manusia itu sedang berhadapan secara nyata, secara jelas, suatu sistem ekonomi politik yang bertentangan, bertolak belakang dengan hakikat kemanusiaan kita. Nah, itu saya pikir poin dari saya. Terima kasih. Moga-moga nggak lebih dari 5 menit itu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Angga. Teman-teman, sebelum saya menutup diskusi, silakan untuk buka open cam. Kita akan mendokumentasikan diskusi ini dalam 2 slide. Boleh teman-teman, silakan mau open cam. Saya hitung sampai 5. Oke. Sudah, ada lagi yang mau open cam? Oke, saya screenshot dan saya izin untuk membagikan di media sosial. Teman-teman juga nanti bisa share di media sosial dan jangan lupa tag GDN Press ya di Instagram dan X juga ada. Oke, sudah siap semuanya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sorry, salah pencet. Maaf, sorry. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, dengan sesi tadi sebagai penutup saya izin mengutip Bu Dina tadi, jangan menyalahkan korbannya. Jadi kita tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina baik dari media sosial ataupun dari kehidupan sehari-hari dengan tetap memboikot produk-produk di BDS. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di diskusi GDN seri ketiga yang membahas sejarah ringkas penjajahan Israel atas Palestina. Terima kasih sudah hadir di sini Bu Dina dan Pak Ansor. Terima kasih juga Mas Angga, Mas Mirza. Tadi banyak juga yang sudah memberikan perspektif terhadap buku ini. Sampai jumpa di seri diskusi GDN selanjutnya. Insya Allah kami sebulan sekali teman-teman dan seru-seru semua. Ini sudah yang ketiga dan seru semua. Silakan bergabung ke WhatsApp grupnya. Kemudian jangan lupa juga follow media sosial GDN untuk informasi lebih lanjut. Buku sejarah ringkas ini bisa dibeli di e-commerce, di toko-toko buku, juga tersedia di Gramedia. Baik, sekian dari saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Makasih. Makasih. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Ya Mas Mirza, makasih banyak. Ya, makasih. Pak Ansor, makasih. Ya. Bu Angga, terima kasih penjelasannya pas. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.